Shalom, pada saat ini saya akan membawakan materi mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dosen pengampu Yehezkiel Situmorang MPDK. Nama saya Miranti Tatinggulu, NIM 200101045, kelas B semester 6. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang teori belajar behaviorisme. Nah, sebelum kita masuk dalam materi berikutnya, perlu kita ketahui apa itu teori belajar behaviorisme. Jadi, teori belajar behaviorisme itu menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Setelah kita mengetahui teori belajar behaviorisme, kita masuk dalam karakteristik teori belajar behaviorisme. Nah, dalam karakteristik teori belajar behaviorisme ini, saya mengambil 5 karakteristik. Yang pertama yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya, kita masuk dalam kekurangan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada produk atau output atau hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh seorang guru. Dan yang ketiga, peserta didik mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang telah didengarnya. Dan yang keempat, cenderung membentuk peserta didik berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Berikutnya kita masuk dalam kelebihan teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu kompetensi bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dan dari yang mudah sampai pada yang sulit. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, dan jika terjadi kesalahan, maka harus diperbaiki. Dan yang ketiga, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Dan yang keempat, penguatan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Berikutnya, kita masuk dalam toko-toko dan eksperimen teori belajar behaviorisme. Jadi saya mengambil satu tokoh, yaitu Edward Lee Tordike. Jadi, menurut Tordike, belajar didasarkan oleh adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Dalam eksperimennya, Tordike memasukkan konsep baru di dalam belajar, yaitu dorongan, hadiah, dan hukuman. Nah, Tordike mengadakan percobaan dengan seekor kucing yang ditempatkan dalam kotak puzzle. Kucing mencari jalan keluar dari kotak dengan cara mencoba-coba. Menurut Tordike, binatang dan manusia tidak selalu memecahkan masalah dengan cara memikirkan caranya dengan algoritmik, tetapi banyak yang memecahkan masalah dengan cara mencoba-coba. Hasil penelitiannya melahirkan apa yang disebut hukum akibat, yaitu jika suatu respon dari suatu stimulus diikuti dengan kepuasan, maka respon tersebut cenderung diulang.
Sebaliknya, jika suatu respon diikuti oleh hal yang tidak menyenangkan, maka respon tersebut tidak dilakukan lagi. Jadi konsekuensi memegang peranan penting akan muncul suatu respon. Nah, dari eksperimen Tordike menunjukkan bahwa agar tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan. Nah, teman-teman, sampai di sini materi saya tentang teori belajar behaviorisme, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.